Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahma dari kelas 12 IPS 4. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Zani Dahlan LC/MPhil MSI selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah yang sangat saya cintai ini atas kesempatannya. Dengan bangga saya ada di tempat ini. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang membahas tentang transformasi sistem pembayaran di lingkungan pesantren. Karya tulis ilmiah dengan judul Sidang karya tulis ilmiah dengan judul, sebelumnya maaf ayah saya izin berdiri. Ya, dengan judul Pengaruh Transformasi Penerapan Emoni dalam Meningkatkan Efisiensi Sistem Pembayaran di Pondok Pesantren Haskempek Putri. Saya mengambil topik ini karena melihat perubahan sistem di pondok pesantren saat ini tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga sudah menjadi kebutuhan efisiensi, kemudahan, dan transparansi dalam pengelola administrasi keuangan. Seperti latar belakang yang bisa dilihat. Nah, kalau kita melihat kondisi sebelumnya, sistem pembayaran di pesantren masih dilakukan secara manual atau konvensional. Sistem ini sebenarnya sudah berjalan cukup lama, tetapi masih ada kendala yang ditemukan pada saat penggunaannya, seperti antrian panjang, tidak efisiennya proses pembayaran, hingga resiko kesalahan pencatatan yang bisa menyebabkan berhambatnya proses keuangan di pesantren. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, banyak muncul berbagai inovasi untuk menjawab permasalahan tersebut. Seperti salah satu upaya inovasi yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Haskempek Putri adalah dengan menerapkan sistem e-money berbasis digital, fitur e-saku yang dinamakan aplikasi Dimas Has. Dengan adanya penerapan sistem ini diharapkan sistem pembayaran tidak lagi bergantung pada manual, tetapi beralih fungsi ke sistem digital. Kemudian, menariknya di balik penerapan sistem ini masih ada hal yang perlu diteliti lebih jauh. Bagaimana dampaknya di lapangan? Apakah benar-benar memberi kemudahan atau justru masih ada kendala dalam proses penggunaannya? Dari gambaran tersebut, kemudian dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa permasalahan yang muncul di lapangan. Yang pertama yaitu wali santri mengalami kesulitan dalam memantau pembayaran karena belum adanya sistem yang transparan dan dapat diakses secara real time. Yang kedua, banyak wali santri belum familiar dengan teknologi digital, sehingga mengalami kesulitan dalam mengadopsi sistem pembayaran elektronik secara maksimal. Nah, agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar kemana-mana, maka diperlukan batasan masalah yang jelas. Pembatasan masalah ini, penelitian ini difokuskan pada penerapan e-money saku di Pondok Pesantren Haskempek Putri. Analisis ini mencakup pengaruhnya memfokuskan terhadap efisiensi proses pembayarannya yang meliputi kecepatan, kemudahan, dan transparansi transaksi. Serta dalam penelitian ini saya tidak memfokuskan pada aspek teknik pengembangan aplikasinya secara mendalam, tetapi lebih menitik beratkan pada pengalaman, kepuasan, serta kendala pengguna. Kemudian berdasarkan batasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana kendala yang dihadapi dalam penggunaan e-money oleh wali santri dan pengelola pesantren. Yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan wali santri dan pengelola pesantren terhadap kemudahan dan transparansi pembayaran melalui sistem e-money. Nah, kemudian dari rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penggunaan e-money oleh wali santri dan pengelola pesantren. Yang kedua yaitu menganalisis tingkat kepuasan wali santri dan pengelola pesantren terhadap sistem pembayaran digital e-money yang diterapkan. Kemudian setelah itu manfaat dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai kendala yang dihadapi dalam penggunaan e-money di lingkungan pesantren.
serta mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem pembayaran digital yang diterapkan. Nah, dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak pesantren dapat memahami hambatan yang terjadi di lapangan sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan sistem ke depannya agar lebih mudah digunakan, lebih transparan, dan lebih efisien bagi seluruh pengguna, khususnya wali santri serta pengelola pesantren. Setelah membahas bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, selanjutnya saya akan masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Bab ini berisi teori-teori yang menjadi landasan saya dalam melakukan penelitian. Yang pertama, saya akan membahas mengenai konsep sistem pembayaran e-money. E-money di sini atau uang elektronik adalah bentuk nilai uang yang disimpan secara digital dalam sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai secara fisik. Nah, e-money di sini dalam perkembangan Indonesia, e-money memiliki beberapa bentuk seperti kartu prabayar, kartu prabayar, dompet digital, hingga berbasis QR kode yang dapat diakses melalui smartphone. Semua bentuk tadi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mempermudah transaksi agar lebih efisien. Nah, kemudian e-money pun mempunyai karakteristik yang bisa membedakannya dengan sistem konvensional. Yang pertama, transaksi cepat, bisa dilakukan hitungan detik tanpa harus antri panjang. Yang kedua, mudah diakses karena e-money ini bisa diakses melalui berbagai media seperti smartphone, QR kode, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu sistem keamanan tinggi karena e-money pasti sudah ada penggunaan fitur keamanan seperti PIN, inskripsi data double untuk menghindari penyalahgunaan dari pengguna tersebut. Yang ketiga, terintegrasi secara digital karena e-money itu sudah terintegrasi secara digital karena dapat dipantau secara real time, gitu, memudahkan pencatatan dan audit keuangan. Yang juga bisa diterapkan di pesantren. Selain itu, e-money juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem manual. Yang pertama, transaksi instan lebih cepat dari tunai. Yang kedua yaitu pencatatan otomatis yang sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan pencatatan. Yang ketiga, lebih aman, tidak perlu bawa uang tunai. Karena sekalipun kita bawa uang tunai baik nominal kecil atau besar, itu bisa meminimalisir baik kehilangan ataupun pencurian. Yang ketiga, praktis dan efisien dalam penggunaan sehari-hari. Dan yang ketiga, mendukung sistem pembayaran modern karena relevan itu di era modern ini sekalipun diterapkan di lingkungan pesantren. Kemudian saya akan menjelaskan membahas bagaimana perkembangan digital mulai masuk ke lingkungan pesantren. Pesantren pada dasarnya adalah pendidikan Islam tradisional yang sudah mengikuti perkembangan zaman, gitu kan. Pesantren mulai mengalami perubahan ke arah digital dari sistem manual ke sistem digital karena sudah menjadi kebutuhan agar tetap relevan di era modern. Nah, dari transformasi digital pesantren ini kemudian menimbulkan beberapa manfaat digitalisasi, yaitu yang pertama efisiensi waktu dalam administrasi karena tidak perlu melewati jangka panjang untuk melakukan transaksi tersebut. Yang kedua, pencatatan lebih akurat dan terstruktur, dan itu pun meminimalisir kesalahan pengguna. Dan ketiga, mengurangi kesalahan data. Kemudian akses informasi lebih mudah dan cepat sehingga wali santri bisa memantau perkembangan. Kemudian meningkatkan transparansi antara pesantren dan wali santri. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang konsep efisiensi. Efisiensi sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan transaksi dengan penggunaan waktu, tenaga, biaya yang seminimal mungkin tanpa mengurangi pelayanan tersebut, gitu kan. Nah, transaksi di sini dilakukan dengan waktu yang minimal, tenaga minimal, dan biaya minimal, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian dari konsep efisiensi tadi terdapat beberapa faktor yang bisa menyebabkan efisiensi. Yang pertama yaitu kemudahan penggunaan sistem semakin mudah, karena semakin mudah sistem maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Yang kedua yaitu infrastruktur teknologi.
Karena infrastruktur teknologi ini bisa juga membutuhkan jaringan internet stabil. Jika jaringan internet stabil, maka infrastruktur teknologi pun bisa menjadi faktor efisiensi. Nah, yang ketiga, literasi digital. Pemahaman literasi digital bagi pengguna. Karena semakin paham pengguna atas literasi digital ini, maka bisa juga menambah tingkat faktor efisiensi dari pembayaran tersebut. Selanjutnya kita lihat dampak efisiensi terhadap operasional dari pembayaran tersebut. Bagi administrasi, pencatatan lebih cepat dan rapi gitu kan. Dan untuk pengelola, beban kerja menjadi lebih ringan karena sistem pencatatan menjadi sistem otomatis. Dan yang ketiga, yang keempat, bagi wali santri tidak perlu datang langsung karena kebanyakan rata-rata yang saya teliti di pondok ini, wali santri banyak yang jauh dari lingkungan pesantren. Dan secara keseluruhan pelayanan meningkat sehingga transparansi keuangan menjadi lebih baik. Namun, meskipun memiliki banyak manfaat penerapan imani, dia juga tidak lepas dari berbagai hambatan. Yang pertama, literasi digital masih sangat rendah, terutama untuk wali santri. Karena banyak wali santri yang kurang memahami teknologi digital zaman sekarang. Yang kedua, keterbatasan jaringan internet. Karena jaringan internet di seluruh bagian kota tidak sama rata. Gitu. Yang ketiga, perangkat pengguna belum memadai, gitu kan. Ada yang mungkin masih menggunakan iOS zaman dulu, gitu kan. Jadi belum bisa memadai perangkat tersebut, gitu kan. Dan yang keempat adalah kebiasaan, dan yang kelima adalah lebih nyaman menggunakan uang tunai. Kebiasaan ini karena biasanya kebanyakan wali santri ataupun orang-orang sudah sering menggunakan sistem manual, maka itu menjadi sebuah kebiasaan dan membuat mereka lebih nyaman menggunakan uang tunai daripada sistem digital. Kemudian saya mengambil dari berbagai penelitian di pondok pesantren lain, yaitu dari Siti Fatimah dan Muhammad Syufail Suib di 2019, implementasi e-money di pesantren meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan transparansi pembayaran serta mendukung cashless dan paperless. Nah, persamaan ini sama-sama membahas penerapan uang elektronik e-money, sama seperti yang diterapkan di Pondok Pesantren Kempek Putri kita. Yaitu bertujuan sama-sama untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi transaksi. Kemudian juga dari Hari Satu Niswa 2020, e-money dipandang santri lebih aman, mengurangi resiko kehilangan uang, dan mempermudah pengawasan keuangan. Karena sebelumnya jika dibandingkan dengan sistem manual, banyak santri maupun pengelola keuangan yang bisa dapat kehilangan gitu. Tidak seperti yang ada di sistem digital. Kemudian dari Al-Syarifah 2021, bakal pengaruh positif terhadap minat beli santri dan membuat pengguna uang lebih efisien dalam kebutuhan sehari-hari. Karena kadang saya sendiri pun merasakan ketika menggunakan sistem digital ini merasa lebih hemat gitu. Tidak seperti uang tunai yang memang kelihatan ada di tangan gitu kan. Kemudian dari kerangka berpikir di sini, pertama penerapan e-money di Pondok Pesantren Kempek Putri merupakan bagian dari transformasi yang saya tujukan dari judul awal saya pertama. Kemudian penerapan e-money sistem pembayaran digital berubah dari yang tadinya manual ke sistem digital, sehingga banyak wali santri yang meningkatkan literasi digitalnya untuk memenuhi syarat di sistem digital tersebut sehingga terjadinya efisiensi pembayaran. Kemudian metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara signifikan, secara mendalam fenomena penerapan e-money atau isaku di Mashas di Pondok Pesantren Kempek Putri. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan partisipan yang terdiri dari santri, wali santri, dan pengurus pesantren. Kesimpulannya, penelitian ini berfokus pada pemahaman pengaruh penerapan e-money terhadap efisiensi sistem pembayaran di lingkungan pesantren. Kemudian gambaran umum dari Pondok Pesantren, kemudian saya lanjut pada bab 4 ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dari penerapan sistem e-money di Pondok Pesantren Kempek Putri. Pertama, saya mulai dengan gambaran umum tempat saya meneliti. Pondok Pesantren Kempek Putri ini berlokasi di Cirebon, Jawa Barat ya. Dia bisa menampung, di Pondok Pesantren Kempek Putri ini menampung lebih dari 1.200 santri putri
Di dalamnya memiliki fasilitas asrama, masjid, kelas, dan lab komputer. Sistem yang diterapkan di pondok pesantren tersebut itu yaitu sistem salafiyah modern dan juga mulai mengembangkan sistem digital berupa aplikasi di Mashas. Kemudian setelah mengetahui lokasi penelitian, selanjutnya juga masuk ke hasil wawancara. Pertama, sistem imani lebih cepat dan efisien. Kedua, transaksi otomatis dan real time. Ini berpengaruh untuk santri dan pengelola pesantren. Kemudian untuk wali santri lebih mudah bayar dari jarak jauh karena tidak perlu untuk datang ke pesantren langsung. Nah, meskipun begitu, masih banyak kendala seperti literasi digital dan jaringan internet. Namun, secara umum kepuasan pengguna cukup tinggi. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara, penerapan e-money memberikan perubahan yang cukup signifikan. Selanjutnya saya masuk ke bagian pembahasan atau hasil penelitian. Hasil penelitian saya ini yang pertama, e-money meningkatkan efisiensi pembayaran dan mempermudah santri dan wali santri. Kemudian administrasi lebih transparan dan rapi. Namun, keberhasilan sistem ini tidak terlepas dari beberapa tantangan atau kendala seperti literasi digital dan infrastruktur. Maka, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan e-money di pesantren bisa memberikan dampak positif terhadap efisiensi pesantren. Dan juga perlu pendampingan dan pengembangan sistem agar penerapan lebih optimal. Nah, kesimpulan dari penelitian saya tadi, penerapan sistem e-money di pondok pesantren Khas Kempek Putri terbukti mampu meningkatkan efisiensi transaksi, mempercepat proses pembayaran, serta memberikan kemudahan dan transparansi bagi santri maupun wali santri. Sistem ini juga berdampak pada meningkatnya kedisiplinan pembayaran dan efektivitas pengelolaan keuangan pesantren. Dan kemudian saran yang saya dapatkan yaitu perlu adanya pelatihan dan pendampingan bagi wali santri, gitu kan. Karena masih banyak wali santri yang belum paham bagaimana proses kerja digital sistem yang ada di pondok pesantren kita ini. Yang kedua yaitu peningkatan akses dan infrastruktur internet. Yang ketiga, pengembangan sistem yang lebih mudah digunakan. Karena seperti yang awal saya bilang, semakin mudah sistem yang digunakan maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Dan yang keempat yaitu dukungan berkelanjutan dari pihak pesantren. Sekian penelitian yang bisa saya paparkan dan saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, terima kasih. Ya, apa panggilannya? Rahmat Ainur. Ainur. Nur. Sebenarnya ini sangat relevan sekali dengan pesantren kita ya, karena memang pesantren kita lagi mengembangkan ya tadi digitalisasi ya, termasuk diantaranya adalah iman. Ini kalau penelitiannya lebih ditajamkan itu bagus, bisa memberikan masukan untuk para stakeholder yang terlibat ya. Tapi saya pengen bertanya dulu pertama, kira-kira apa yang melatar belakangi Ainur kok lebih memilih imani di pondok pesantren Khas Kempek? Apa kira-kira latar belakangnya? Kenapa bisa tertarik dengan penelitian seperti itu? Karena Ainur melihat perubahan sistem pembayaran di pesantren saat ini tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, terutama di pondok pesantren kita gitu kan, tetapi juga menjadi kebutuhan atas efisiensi, kemudian dan transparansi. Karena pesantren kita ini kan santrinya makin tahun makin banyak gitu kan. Kalau nggak ikut transformasi ke sistem digital yang lebih relevan di era modern ini, maka makin banyak kendala nih kayaknya. Makanya saya tertarik buat bahas ini. Ya. Tadi kan sebelumnya berarti dalam hal ini penelitian Ainur itu tujuannya adalah untuk pertama apa? Mengetahui kendala yang terjadi. Kendala yang terjadi. Iya. Kira-kira kendala yang paling dominan menurut Ainur apa? Apa sih kurangnya literasi digital para wali santri? Iya, pada wali santri gitu. Karena banyak wali santri yang kadang malah makin kesini tuh makin nanya ke pengelola pesantren, bahkan ke anaknya sendiri, yang dimana itu juga jadi penghambat dalam proses administrasi keuangan. Nah, kira-kira solusinya gimana untuk menghadapi itu?
Pendampingan, Eh, bimbingan, pendidikan iya, perlu adanya bimbingan dan edukasi lebih lah dari pengelola pesantren. kepada wali santri. Iya, kepada wali santri. Kemudian rumusan yang kedua, Rumusan yang kedua, tingkat kepuasan wali santri dan pengelola pesantren terhadap kemudahan dan transparansi pembayaran melalui sistem e-money. tadi kesimpulannya kan secara umum mereka puas. Iya, secara umum mereka puas, tapi masih ada kendalanya. Nah, kira-kira dari mana bisa menyimpulkan puas? Apa ngobrol langsung dengan wali santrinya atau melalui penelitian bagaimana? Dari hasil wawancara yang saya dapatkan, Berapa orang yang iya, diwawancarai? laporan. Berapa orang yang diwawancarai? Ih. Berapa orang yang Oh, ditanya? berapa orang? 10. 10. Iya. 10 wali santri. Enggak ya, yang wali santri itu 5. Oh, iya. Santri 2 dan 3-nya pengelola pesantren. Jadi lebih dominan ke wali santri. Ya. Tapi secara sebenarnya harus dilanjutkan tuh penelitiannya. Jadi paling tidak karena taruhlah pesantren Putri itu 1.200 orang. Jadi mungkin ada yang kakak adik, ada apa dan sebagainya, mungkin akan lebih mengena kalau misalnya ini berkaitan dengan pengembangan digitalisasi di khas Kempek Putri juga. Nanti kalau bisa sama penelitian ke wali santrinya sekupnya mungkin lebih diperlebar, diperluas, kemudian metodenya dipertajam sehingga betul-betul nanti karyanya Ainur itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk pengembangan digitalisasi di khas Kempek. Ya. Iya. Ini sudah bagus dan ini sudah sangat relevan, akan tapi barangkali perlu dipertajam sebenarnya. Biar menjadi kalau yang dibicarakan sepertinya para stakeholder itu sudah pada tahu ya, dan lain sebagainya ya. Perlu dipertajam kira-kira kalau misalnya iya ada kendala yang paling spesifik apa, kalau misalnya ada kelebihan yang paling spesifik apa, dan itu memang perlu dipertajam. Barangkali itu sajalah. Iya. Masukan dari Ayah ya. Iya. Bagus. Ya. Iya, matur suwun Ayah. Ditutup, silakan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian penelitian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.